Bang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Devanza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komisariat HMI tahun 2019. Selaku moderator akan memandu jalannya acara perbincangan ini. Sebelum acara dapat dimulai, mari saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara, yaitu Kakanda Ucu Saipur Ridwan SH. Jadi mengenai pembicara, beliau pernah menjadi Ketua Umum Komisariat Fakultas Hukum UI tahun 2010 hingga 2011 ya. Dan juga sekarang menjabat sebagai analis hukum di Badan Pengawas Pemilu. Nah, jadi beliau akan berbicara mengenai berbagai hal yang berorientasi terhadap tema utama kita, yaitu kedudukan ilmu dalam Islam. Nah, sebagai latar belakang materi aja ya. Seperti yang kita tahu di Quran, di surat Al-Mujadilah ayat 11, tertulis, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, tertulis juga di hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi jalannya menuju surga. Nah, Kakanda Ucu akan memperluas mengenai hal-hal di atas dalam pembicaraannya hari ini. Dan sebelum pembicara mungkin dimulai, saya akan menjelaskan mengenai peraturan dasar pembicara ya. Untuk para peserta, pertama, mohon semua webcam dihidupkan. Kedua, jika ada pertanyaan, mohon ditulis lewat komen Zoom. Dan ketiga, mohon semua mic dimatikan kecuali pembicara. Nah, mengenai bagian selanjutnya, Kepala Bagian PTKP HMI FAUI, Bang Kodli akan membuka. Silakan Bang Kodli. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Kakanda Ucu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam kajian kali ini. Lalu yang kedua yang saya hormati ketum kita, Ketum Agun, serta Kakanda lainnya yang dapat hadir, serta Yunda lainnya yang dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Mungkin untuk sambutan ini saya singkat. Pertama-tama saya ingin bersyukur karena kita dapat mengadakan kajian keislaman yang kedua kalinya. Dan tema bahasan kita pada hari ini mengenai kedudukan ilmu dalam Islam itu sangat penting sekali. Karena kita sebagai orang Islam di dalam beragama tentunya memerlukan ilmu. Dalam ilmu kita juga memerlukan agama sebagai pedoman hidup kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana agama kita dapat menempatkan ilmu dan bagaimana kita sebagai orang Islam memiliki adab untuk mencari ilmu tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Ya, silakan moderator. Iya, dengan pembicara selaku Bang Ucu, Saipur Ridwan, di tempat dan waktu mohon boleh dibuka jika siap. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini terlebih dahulu saya menyapa Dinda Ketum ya, Dinda Ketum Komisariat karena yang melaksanakan komisariat ya, Agun. Lalu kemudian Wendy selaku Ketum Korkom, juga Dinda PTKP ya, dan moderator. Terima kasih atas undangannya dan inisiatif untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan HMI Komisariat FAUI bisa mempertahankan jati dirinya, yakni berciri
menegakkan keilmuan dan keislaman, dan dengan tentu saja pergerakan namun berbeda dengan yang lain, dalam arti kita memiliki kekhasan dalam bergerak, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa diberkati dan berada dalam inayah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya kebagian untuk menjelaskan, atau lebih tepatnya kita berdiskusi, saling bertukar pikiran mengenai kedudukan ilmu dalam Islam. Dinda Adril boleh dimunculkan itunya. Share screen Saya ya. tadi ya boleh. Saya bikin slide supaya ada guidance buat kita. Oke. Ya kan? Bagi yang jadi host ini mungkin bisa di enable share screen-nya supaya terus di sini disable. Oh iya. Oke. Oke, sebentar. Bisa Del. Oke, ini bisa dilihat ya? Bisa. Ya udah kompak ini Adril sama Rodri ini. Udah bisa dilihat, Bang? Udah, ya. Oke. Ya baik, ini kita pada hari ini Ahad ya, 13 Zulqa'dah 5 Juli 2020. Saya membahas tentang kedudukan ilmu dalam Islam. Next. Ya, sebagaimana di pengantar ya, saya menyitir juga tadi sama, bahwa supaya kita sama landasannya, bahwa pertama-tama kita berangkat dari Al-Quran, bahwa dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma, dan yang memegang atau memiliki ilmu pengetahuan, darajatin ya, beberapa derajat. Jadi kalau darajatun itu hanya satu, kalau tanpa alif itu, maka kalau darajat itu adalah berarti beberapa derajat. Jadi di sini ada jamak. Nah, kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 60 dikisahkan ketika Nabi Musa mencari guru. Ya. Nabi Musa mencari seorang lause ya, atau lausi. Beliau berkata, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, lifatahu, terhadap rekannya, terhadap asistennya, yang mana asistennya itu bernama Yusa bin Nun. La abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan atau berpetualang. Tidak akan berhenti berpetualang. Hatta ablugho, sampai aku tiba Majma'al Bahraini, terhadap atau di suatu tempat pertemuan dua lautan. Jadi Nabi Musa itu saking beliau mencari ilmu, pokoknya sampai aku ketemu dua batas dari dua lautan, aku tidak akan berhenti. Lautan mana itu? Menurut penafsiran yang terbaru atau yang paling aktual, itu dimaknai sebagai Selat Gibraltar, yang kita tahu merupakan pertemuan antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania, alias Laut Tengah ya. Jadi di situ kita ada celah. Kalau yang suka bola mungkin pernah dengar ya, ada negara kecil, negara baru, negara Gibraltar ya. Itu ikut Piala Dunia. Kemudian dari segi durasi waktu juga Nabi Musa berkata, au amdiya hukuba, atau aku akan mendedikasikan waktu sampai beberapa hukub. Satu hukub menurut pakar itu diartikan 80 tahun. Karena bahasa Arab itu ada tasniyah atau dua ya, tidak langsung jamak. Dua itu belum jamak kalau dalam bahasa Arab. Jadi satu itu tunggal, dua itu tasniyah. Berarti ketika hukuba itu merupakan jamak, berarti minimal 3. Betul, ya kan? Karena 2 belum jamak. Kalau 3 kali 80 tahun berarti 240 tahun. Jadi
Nabi Musa siap mendedikasikan waktu, siap mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk mencari ilmu. Kemudian selanjutnya dari sudut pandang as-sunnah atau hadis, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang sebagaimana juga di Tor kemarin juga Dinda-Dinda sedikit menyampaikan pengantar bahwa di next Dinda itunya udah ya, bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi kalau baca hadis kebetulan kita dapat sanadnya, ya boleh langsung berkata gitu kan, karena kita dapat sanadnya ada digurukan. Nah kemudian Ibnu Ruslan dalam sebuah guidance tentang ilmu fikih atau tata cara beribadah mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya tersebut akan tertolak. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang next Dinda. Kalau saya pakai selanjutnya langsung aja yang ya, tentang sudut pandang ilmu dalam aspek logika yang dikenal di dalam internal kita di karangan pemikir Islam, yakni ilmu mantik. Makanya di HMI sebelum apa-apa kita pada hari pertama pada malam Sabtu ya, kita baru datang dari FH, biasanya kita langsung disuguhi dengan logika filsafat. Betul tidak? Ya kan? Mengapa demikian? Karena kita beragama harus berdasarkan nadzor, ya kan? Nadzor karena orang tua kita itu dulu kesulitan melafalkan nadzor, maka mereka merubah jadi nalar. Ya. Jadi nadzor atau nadzor itu menjadi nalar. Seperti zahir menjadi lahir, zuhur menjadi luhur, gitu kan. Zalim menjadi lalim. Gitu. Itu adalah pola perubahan kata nenek moyang kita untuk memudahkan. Apa itu nadzor? An-nadzoru fikrun yu'addi ila ilmin au tiqadin au dhannin. Nadzor itu atau penalaran itu adalah proses penalaran itu adalah berujung keyakinan berupa ilmu. Maka kalau dalam bahasa Sunda nalar itu artinya menghafaz atau menghafal. Ya, tapi aslinya nalar itu adalah nadzor berpikir. Ini disampaikan oleh seorang sarjana Zakaria Ansori dalam Lubil Usul. Teman-teman bisa searching gitu, nama itu siapa dia, perannya apa, udah menulis apa, nanti bisa dicek. Kemudian karena penalaran atau nadzor itu tidak serta-merta selalu menghasilkan keyakinan penuh, maka para pemikir Muslim klasik membagi beberapa keyakinan itu, membagi derajat ilmu. Kalau ilmu yang benar-benar yakin kan, makanya ada yang dikenal ilmu yakin ya, ilmu ainul yakin, lalu ada hakul yakin. Hakul yakin saya meyakini bahwa anu akan terjadi anu. Tahun sekian akan anu, kata seorang pengamat. Nah, itu hakul yakin. Nah, kemudian di bawah yakin, kalau yakin itu 100% ya, kebenaran atau ilmunya sudah tersingkap, maka ada yang disebut dengan zon ya. Itu saya tulis Arabnya zon, atau biasa dimudahkan menjadi zai, menjadi zan ya. Makanya ada husnuzon ya, husnuzon, bagus persangkaan, baik persangkaan. Lalu kemudian ada suuzon, ada lagi orang yang kan bercanda kan, ada fadli gitu kan, itu lain lagi gitu kan. Jadi ada husnuzon, ada suuzon gitu kan. Tapi ada yang memplesetkan jadi fadli gitu. Nah, ini kemudian di bawah zon itu ada syak ya. Asyak, al-syak gitu ya. Syak itu 50-50. Jadi
keraguan. Jadi proses penalaran atau pencarian kebenarannya itu belum tuntas, atau dalam arti masih banyak anasir-anasir yang membuat dia ragu. Makanya syak itu artinya juga adalah ragu. Kemudian ada waham, ya. Waham atau wahmun. Waham itu kalau dibikin dalam persentase, tadi dzon itu 75%, kalau syak itu 50-50, kalau waham itu 25%. Ya, dalam arti keyakinannya itu kalah oleh ketidakyakinan. Kemudian ilmu menurut para ulama itu terbagi dua, ya, menurut para sarjana Islam. Ada yang berpendapat bahwa ilmu itu adalah nazari, ya kan? Nalar tadi itu. Nalar. Jadi ilmu ya adalah objek pemikiran, objek pencarian kebenaran, ya kan? Tetapi kemudian bahwa pendapat yang tadi itu yang paling sahih, bahwa ilmu itu adalah area berpikir, area otak. Ya. Kemudian ada Imam Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah, kalau dikonversi dalam Masehi berarti sekitar 1200. Ya, 1200. Dalam karyanya Al-Mahsul mengatakan itu bukan proses menjadi, ya. Bukan proses menjadi. Kalau tadi nadhari itu ada becoming, ya, menjadi. Ada proses pencarian kebenaran. Kalau menurut Ar-Razi, ya ilmu itu being, ya. Makanya ulama itu terbagi dua, para pakar dulu itu. Ada misalnya dalam bahasa, ada yang mengatakan bahwa taufikiyah versus tauqifiyah, tauqif versus taufik. Pokoknya intinya gini, ada yang bilang pokoknya ini sudah ada, menjadi, ada yang bilang kita berproses gitu. Nah, ada pendapat tengah dari Imam Haramain, gurunya dari Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan nazari, ya kan, nazari, tapi tidak terdefinisikan. Gitu. Jadi itu titik tengah, tapi yang paling sahih adalah yang tadi, nalar, penalaran ilmu itu. Selanjutnya. Yes, ini. Bodoh, jahal atau jahil, ya. Al-jahlu intifaul ilmi bil maksud. Nah, apa itu kebodohan? Fil asoh itu artinya menurut pendapat paling sahih, ya. Ketiadaan pengetahuan tentang suatu hal yang dituju sebagai objek pengetahuan. Itu. Contoh misalnya begini, ya. Ditanya orang, ibu kota Jawa Barat di mana? Saya nggak tahu. Nah, itu dia berarti jahil. Dia bodoh, tidak tahu tentang hal itu. Next. Ayo. Nah, ada jahal atau jahil murakkab. Nah, ini kuadrat. Kalau orang yang tadi ditanya di mana ibu kota Jawa Barat bilangnya tidak tahu atau dia diam, maka itu disebutnya jahal basit. Tidak tahu sama sekali. Jadi kalau saya dulu 2007 saya periode terakhir SPMB, ya, sebelum kemudian 2008 itu makin banyak jalurnya, ada UMB, kemudian ke sini ada SIMAK dan lain-lain. Dulu waktu saya SPMB, kalau saya menjawab diam dalam arti tidak menjawab, berarti nilainya 0. Betul tidak? Ya kan? Apabila saya menjawab salah, ya, sok tahu berarti, maka saya -1, betul tidak? Nah, ini yang -1 ini jahil murakkab. Dia salah menjawabnya. Lebih baik diam, tidak tahu, daripada menjawab salah. Ya kan? Jadi kalau jahal basit tadi, di mana ibu kota Jawa Barat? Orang ini diam, atau dia bilang, saya tidak tahu, atau no comment. Nah, kalau jahal murakkab, di mana ibu kota Jawa Barat? Dia menjawab Semarang. Nah, ini jahal murakkab. Sehingga jahal murakkab adalah tasawwurul ma'lum ala khilafi hayatihi fil waqi. Proses penggambaran atau penalaran pengetahuan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu. Jadi kalau yang tadi itu ketiadaan, kalau ini ketidaksesuaian. Jadi sok tahu ini orang. Itu ditanya ibu kota Jawa Barat, jawabnya Semarang.
Contoh pendapat filsuf bahwa alam ini qadim, dalam arti tiada permulaan. Menurut Thales, roh itu kekal dan semua dari air. Anaximandros mengatakan alam berasal dari barang asal atau apeiron yang tiada serupa dengan apapun yang ada di alam. Kemudian Anaximenes, ya, itu bukan Aan ya, salah ketik. Anaximenes sepakat dengan Anaximandros, tetapi barang tunggal tersebut ada sekarang. Dan asal segala sesuatu adalah dari udara. Kemudian Heraklitos, segala sesuatu berasal dari api. Nah, ini semua menyalahi yang sebenarnya, maka disebut jahal murakkab. Tapi sejahil-jahilnya mereka itu menjadi dasar bagi kita untuk menjadi tidak jahil. Ya, selanjutnya, next. Nah, ada ilmu, ada kebodohan, ketidaktahuan, ada jahal murakkab alias bodoh yang so tahu, ada lupa, ya kan? Wasahu, lupa, al-ghaflah anil maklum. Lupa itu adalah abai atau lupa terhadap objek yang pernah diketahui. Misalnya kita ini belajar PIH kan, atau PHI ya. PHI itu biasanya konsep-konsep dasar ilmu hukum yang banyak harus dihafal, selain tentunya paham juga. Nah, lalu kemudian misalnya nulum delictum nulla puna sine previa lege fonali. Nah, itu harus kita ingat. Tiba-tiba pas kita dites sama Ibu Puli Handayani misalnya ya, lalu tuliskan selengkapnya nulum delictum. Kita cuman tahu nulumnya doang. Nulum kesananya apa gitu kan? Apa pendulum gitu kan? Nah, akhirnya lupa, itu adalah sahwu. Ada sahwu, ada nisyan. Kalau sahwu, lupanya sesuatu yang dihasilkan, yang jika diingatkan dia akan ingat. Lalu misalnya dia mendelik ke sampingnya. Bro, gue lupa nih nulum delictum. Nulum apa ya? Terus si kawan sampingnya itu mendelik, ya kan? Ngertilah dia. Oh, mendelik berarti nulum delictum. Wah, ya kan? Nah, itu sahwu. Jadi sedikit saja dia diingatkan, ingat gitu. Cewek yang kemarin itu loh yang kemarin di Barel. Oh iya, gue tahu gitu. Kosannya di situ gitu kan. Nah, ini sahwu. Ada nisyan. Kalau nisyan ini hilangnya agak permanen nih. Mendekati yang di sinetron-sinetron itu yang disebut dengan apa, yang hilang ingatan itu? Amnesia, ya. Walaupun nggak fatal banget ya. Tapi nisyan. Makanya al-insan mahalul khotowan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Dan lupa di sini bukan hanya sahwu tadi. Kalau sahwu kan nulum delictum langsung ingat. Cewek di barel langsung ingat. Benar nggak? Nah, kalau nisyan ini udah parah, agak fatal lupanya. Nah, menurut Al-Barmawi, salah seorang sarjana muslim, dilihat durasinya, sebentar atau lama. Itu. Kalau nisyan itu biasanya durasinya panjang. Dia perlu mengingat kembali. Kalau sahwu tidak usah terlalu lama. Next. Oke. Nah, ada pengetahuan dan ilmu. Ini kita tadi bicara klasik, lalu dalam pemikiran modern ya, dalam filsafat, kemudian logika, kita mengenal salah satu pakar dari UI itu Prof. Puja Wiyatna, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang kemudian sekarang menjadi FIB, yang salah satunya di situ kita tahu ada jurusan filsafat ya, Rocky Gerung ya. Kalau saya dulu waktu maba, saya menyanyikan atau melepas Dian Sastrowardoyo. Ya, jadi dia lulus 2007, gitu kan. Makanya kemarin waktu dia nge-share video foto-foto wisuda, teman-teman 2007 pada komen, itu kami tuh yang nyanyiin gitu kan, bangga banget. Nah, menurut Puja Wiyatna ada yang disebut dengan tahu ya. Tahu itu dari apa? Dari proses berbahasa. Ya, jadi orang berbahasa, makanya kembali ke tadi ada tauqifiyah, ada taufikiyah.
Ada tahu yang benar, ada tahu yang keliru. Nah, gejala ingin tahu, next lah itu. Intinya tahu itu paling mendasar. Lalu pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu. Di atas pengetahuan ada ilmu. Nah, ini kalau dalam konsepsi modern, bahwa ilmu adalah pengetahuan mendalam hasil penyelidikan. Contoh, mengapa air mendidih ketika dipanaskan? Maka itu adalah ilmu, khususnya di dalam fisika. Next. Nah, ilmu itu Tuhan atau Allah dan Rasul Nabi Muhammad dan juga Rasul-Rasul yang lain pun dalam ajaran agama kita dikenal berilmu, memiliki ilmu, bahkan menjadi dalam teologi Islam itu menjadi sifat wajib ya, yang harus ada di Allah. Jadi Allah mengetahui atau memiliki ilmu. Mana dasarnya? Atau ayat 115, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian dalam An-Nisa ayat 11, innallaha kana aliman hakima. Ini berbicara di depannya itu tentang pembagian waris. Nah kan, tentang pembagian. Di bawahnya dikatakan bahwa Allah itu aliman, maha mengetahui, dan hakiman, maha bijaksana. Saya pernah terangkan di kajian Korkom ya sebulan lalu bahwa hakim itu memiliki kata dasar dengan hikmah. Yang paling dasar banget itu diambil dari hakamah, yang artinya adalah kendali atau tali di dalam kuda atau unta, supaya dia bisa berada dalam jalur yang benar. Jadi kalau orang yang memiliki hikmah, apalagi dia juga ditunjang dengan ilmu yang mumpuni, maka dia tidak akan keluar dari koridor kebenaran. Nah, apatah lagi Allah gitu kan? Allah dalam surat tadi dikatakan innallaha kana aliman hakima. Lalu Rasul juga berilmu, bahkan menjadi salah satu sifat wajib di Rasul adalah fatonah. Artinya Rasul itu cerdas dan juga pintar. Ada beda ya antara cerdas dan pintar. Kalau cerdas itu bicaranya IQ. Nah, kalau pintar berarti akumulasi pengetahuan, akumulasi ilmu yang dipelajari. Orang rajin walaupun IQ-nya biasa, tapi dia bisa IPK-nya 3,5. Oh, berarti dia karena rajin. Orang ini pintar, tapi tidak cerdas gitu. Nah, Rasul itu ya pintar, ya cerdas. Dasarnya silahkan dicatat Al-An'am 83 dan Quran Surah Hud ayat 32. Nah, kita itu wajib gak pintar? Wajib. Pintar dalam agama, mengikuti Rasul, kita wajib berusaha. Masalah endingnya, hasilnya, itu Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha berkuasa. Tapi kita berusaha untuk meneladani kepintaran Rasul, wajib syar'i, secara syarak. Ya, kita kan belajar hukis nggak? Benar nggak? Sekarang udah diubah ya kurikulumnya ya. Hukum Islam misalnya ya, hukis. Di situ kita berbicara hukum syarak ya, bahwa wajib kita berusaha untuk pintar dalam ilmu agama. Tafaqquh fiddin, berusaha paham agama. Lalu kemudian kalau cerdas menyamai Rasul ya gak bisa. Tidak wajib kalau menyamai kecerdasan mah. Kalau pintar meneladani kepintaran Rasul wajib. Kalau kecerdasan itu given, tidak bisa dicari. Next. Nah ini kita sekarang dihadapkan ya pada fenomena dikotomi ilmu, ya. Ilmu agama versus umum gitu kan. Lalu dikotomi kelompok Islam, tradisionalis versus modernis gitu kan. Ini jangan sampai kita anak HMI, FAUI dan juga hadirin semua yang kebetulan mendengarkan kajian ini, marilah kita tinggalkanlah itu dikotomi seperti itu, sehingga terjadi sekat-sekat ya di dalam agama kita, di internal umat kita. Pokoknya mah syahadat sama rukun Islamnya, rukun imannya kita Islam, yuk gitu ya. Jangan kita terlalu terbawa arus
pembagian-pembagian itu. Karena ada orang yang diuntungkan dengan pembagian-pembagian itu. Kalau kita cuma dirugikan. Next. Bentar ya. Bentar ini nggak bisa. Nah, ilmu aktual dan kondisional ini saya berbicara tentang bagaimana sih kecocokan di dalam semua tempat dan situasi ya. Karena al-Islam sholih likulli zaman wal makan. Islam itu cocok atau relevan dengan segala keadaan. Jadi kalau kemudian ada orang yang menolak terhadap dakwah, sebetulnya yang perlu dipikirkan itu sebagaimana saya tulis di sini, kata Kiai Hasyim Muzadi ya, dari Al-Hikam di belakang teknik itu, beliau wafat 3 tahun lalu. Ada ilmu agama dan ada ilmu tentang cara membawakan agama. Ini teman-teman saya 1,5 bulan lalu saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa, ya bahkan bertiga berempat. Di situ mereka nanya banyak hal ya tentang konsepsi keislaman lah, tentang keagamaan dan sebagainya. Dan mereka nyaman sampai tengah malam gitu. Ternyata yang permasalahan adalah bagaimana cara kita menyampaikannya gitu. Jadi yang penting kita bisa menyampaikan dengan bahasa mereka, dengan apa yang mereka pahami. Nah ini tantangan buat kita kader komisariat ya. Jadi di kafe dimanapun ya HMI harus bisa menyampaikan itu gitu. Bukan hanya anak musola gitu, tapi juga anak kantin. Nah, ilmu aktual dan kondisional ya. Setiap Rasul dikaruniai mukjizat sesuai tren kaumnya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad diberi Al-Quran karena masyarakat Arab kala itu sangat menyukai sastra. Jadi kita belajar dari para Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad dikasih Al-Quran, diturunkan Al-Quran karena situasi masyarakatnya adalah suka tentang keindahan bahasa. Ya kan? Kemudian Profesor Isa Bulata gitu. Dia seorang Katolik tapi dia mengumpulkan tulisan-tulisan terpilihnya di dalam kompilasinya itu kemudian dikomentari oleh Profesor Quraish Shihab. Nah, di dalam salah satu bab dia membahas masalah Bani Israel atau orang-orang Palestina, orang-orang Israel pada saat diutusnya Nabi Isa itu sangat demen dan sangat menghargai terhadap pakar kesehatan atau ahli kedokteran. Makanya Nabi Isa mujizatnya menyembuhkan yang buta, penyakit sopak, bahkan menghidupkan yang mati. Sebagaimana di dalam Ali Imran ayat 49. Jadi contoh lain juga misalnya Nabi Musa. Pada saat itu orang lagi demen-demen dengan sihir. Maka Nabi Musa pun mengimbanginya ya dengan cara seperti itu dalam arti keajaiban mengenai misalnya ular para penyihir itu kemudian dipatuk dimakan oleh ular Nabi Musa seperti itu. Sehingga mukjizat setiap rasul itu kondisional. Maka saya memberi judul itu ilmu aktual dan kondisional. Gitu. Next. Nah, ini contoh ya aktualnya kita ya generasi Muslim khususnya HMI pada situasi tahun 1965. Jadi pada saat itu Alvan Alfian ya, mohon maaf ini saya salah ketik. Beliau menuliskan tentang strategi survival HMI pada 1965. Di mana di situ dikenal suatu kebijakan Kotrar, Komando Tertinggi retooling aparatur revolusi. Kemudian pada saat itu diadakanlah Munas HMI, dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani pada tanggal 3 sampai 7 November 65. Disinilah contoh stratak ya, ilmu yang aktual, ilmu yang bisa dimanifestasikan dalam praktik oleh aktivis himpunan mahasiswa Islam pada saat itu. Kemudian HMI ditanya tentang posisi terhadap
Manipol Uzbek, Pancasila dan Sosialisme. Sehingga kemudian endingnya adalah HMI tidak jadi dibubarkan oleh Bung Karno. Itu contoh ya, contoh ilmu aktual dan kondisional. Next. Nah, kita ini sebagai mahasiswa hukum jangan terpaku hanya dengan undang-undang ya, hanya terpaku dengan jurisprudensi, melainkan kita harus baca juga sastra, membaca berbagai sumber lain ya. Bahkan ada judul dari Profesor James Dananjaya, pengajar antropologi Universitas Indonesia. Beliau menulis ilmu gosip, dongeng dan lain-lain. Nah, itu perlu juga gitu kita baca. Kenapa? Karena di dalamnya itu dia mengisahkan sindiran kalangan mahasiswa kepada pemimpin negeri yang diwakili tokoh Jenderal Brewok ya di dalam buku itu. Teman-teman baca aja sendiri. Saya gak usah ceritakan buku itu, tapi di perpustakaan UI pasti ada. Jadi orang itu lupa diri dan tergoda oleh wanita muda sehingga menelantarkan pasangannya semula. Nah ini pada masa-masa awal kemerdekaan ini menjangkit. Jadi tadinya habis sengsara, tiba-tiba kemudian ada angin kemerdekaan, lalu kemudian orang menemukan kemakmuran, lalu seperti itulah lupa diri. Nah ini ditulis oleh Prof. James Dananjaya. Di sini saya ingin menekankan bahwa seorang lawyer ataupun seorang abdi negara ya jangan hanya terpaku dengan tentang pemerintahan saja atau tentang ilmu hukum saja. Next. Nah, ilmu dan amal ya di HMI ini sangat ditekankan bahwa dalam bahasa Sunda itu disebut ilmu ajuk ya. Ya, kenapa saya mengetengahkan ini? Karena saya tidak tahu di wilayah lain gitu. Ini hanya sebagai contoh saja bagian dari fragmen Nusantara, dari puzzle Nusantara. Kita ini penyusun Indonesia semuanya, semua suku yang ada. Nah, jadi ilmu ajuk itu artinya adalah ilmu yang tidak diamalkan atau yang tidak sesuai. Maka di dalam Islam juga istilahnya dilaknat ya kan, dilaknat orang yang tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Nah ini contohnya di dalam sebuah novel atau cerita pondok, carpon itu cerita pondok ya, lalu dikumpulkan menjadi kumpulan cerpen, itu berjudul Mimpi Itu. Mimpi Itu adalah 7 larangan ya, madon, maling, karena kemudian main gitu kan, main itu judi. Intinya 7 dosa-dosa besar lah, 7 dosa-dosa besar yang juga menurut sosial juga itu sangat tidak baik. Nah, dikisahkan di dalam cerpen itu ada seorang kepala desa ya, seorang kepala desa, dia itu bersambutan dengan mengharu biru ya, menyambut di pengajian seorang tokoh di desa tersebut gitu kan. Sebelum dai utamanya tampil, dia dulu tampil dengan sangat meyakinkan, membicarakan tentang 7 mim. Mim itu M ya, maksudnya 7 larangan dalam 7 M kan. Kemudian dia turun panggung. Setelah dia turun panggung, dia bilang sama si sekretaris desanya, itu kamu kawal ya forum ini, kawal ya pengajian ini, nanti Bapak balik lagi, kata dia. Bapak mau kemana, kata sekretarisnya. Nah, saya mau nemuin Pak Camat karena saya dipanggil. Nah, malam-malam agak hujan rintik-rintik gitu kan, dia pergi. Ternyata dia bukan malah pergi ke kecamatan, dia malah pergi menemui istri dari sekretaris gitu. Nah di sini dia si penulis bagaimana dia yang mengharu biru di depan halayak, di depan mustame yang ribuan itu, ternyata kemudian tidak sesuai antara ilmu dan amal, antara apa yang dia ketahui dengan apa yang dia kerjakan. Nah selanjutnya ini kita pengantar ya. Saya nanti kita tanya jawab.
Linda, next. Oh ya. Ini saya ada USR itu siapa? Ya kan? Ilmu bukan sekedar agregasi angka dan huruf yang tersangkut di benak dan otak, melainkan bagaimana menjadi baik dan mewujudkan perbaikan untuk diri maupun sesama. Pintar yang berpuncak pada khasyatullah, takut kepadanya, dalam arti kepada Tuhan, bukan malah akumulasi yang berujung manipulasi. Jadi kita tadi berangkat dari pemahaman dasar tentang mantik, tentang logika dalam memahami Islam itu bahwa kita harus logis, namun endingnya adalah kita bermain hati. Kita adalah harus takut kepada Allah, kepada Tuhan. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan kemudian hanya berujung menjadi akumulasi, hanya kumpulan saja dari pengetahuan yang kemudian berujung dengan manipulasi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari ini. Demikian pemaparan awal dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh kita sambil berdiskusi. Billahi fisabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara, saya sebagai moderator yang dapat saya ambil kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi ilmu dan Islam sifatnya tidak dapat dipisahkan seperti yang dilihat di dalam dalil Al-Mujadilah ayat 11, dan juga Nabi Musa mengatakan bahwa ia akan menghabiskan ratusan tahun mencari ilmu. Jadi contohnya tersebut, Ibn Rustan mengatakan beramal tanpa berilmu akan ditolak. Jadi dalam Islam ilmu akan sangat berarti. Ilmu mempunyai berbagai tingkatan dan juga kebodohan. Bahkan lupa juga mempunyai berbagai tingkatan. Jadi dalam Islam ilmu memiliki tingkatan-tingkatan dan nilai-nilai yang sangat penting. Dan ada berbagai fenomena yang secara modern kita butuhkan ilmu. Seperti fenomena dikotomi agama dan umum, tradisionalis versus modernis, di mana kita perlu ilmu untuk menghindari terjadinya sekat-sekat yang akan memecah belah umat. Jadi secara kesimpulan, ilmu merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting. Tetapi jangan digunakan untuk memanipulasi, dan jangan lupa juga terhadap iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sesuai dengan runtutan jadwal akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan selama 15 menit. Pertanyaan boleh ditulis lewat Zoom chat. Sekarang segini, buat yang mau nanya, raise hand atau di komen aja, terus nanya sendiri aja gitu ke Bang Ucu, gitu kan? Oh, jadi nanya langsung ya, Bang? Iya, nanya langsung aja gitu. Oke. Nah, kebetulan udah cuma 11 orang ya? Boleh nggak gua bertanya, Trial? Oh ya, nanya sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bang Ucu atas materinya yang saya pikir cukup memberikan insight bagi kita semua. Kebetulan Bang Ucu tadi itu membahas sesuatu yang menarik gitu antara dikotomi pemikiran Islam gitu, terutama Islam tradisionalis dan Islam modern. Nah ini Bang Ucu mungkin ada lebih dari satu pertanyaannya Bang Ucu ya, tapi nggak apa-apa ya, cuma berhubungan semua gitu. Kebetulan ini juga background buat teman-teman mungkin yang nggak tahu gitu. Jadi dulu ada seorang, kalau nggak salah sih antropolog gitu ya, namanya itu Clifford Geertz gitu. Dia itu bikin disertasi, mungkin bisa dikasih lihat slide-nya Drill yang tadi. Dia itu bikin disertasi dan akhirnya mengeluarkan buku gitu mengenai santri, abangan dan priai gitu ya, Bang Ucu ya. Nah itu. Dan di situ dia mengeluarkan suatu tesis yang sangat menarik gitu, dan dia mengelompokkan Islam itu menjadi dua kelompok. Satu itu kelompok tradisionalis, satu itu kelompok modernis gitu. Nah gitu. Terus ini tarik lagi kembali ke masa lalu, kebetulan kekhalifahan favorit saya itu memang kekhalifahan Abbasiyah. Jadi di Abbasiyah itu dulu ada satu khalif namanya itu Al-Ma'mun gitu. Kemudian pada zamannya Al-Ma'mun ini
itu berkembang suatu pemikiran teologi Islam gitu ya, menurut saya itu sangat menarik gitu. Dan saya pikir kalau dibandingkan sama teologi Islam modern yang ada di Indonesia dan juga dibandingkan sama pemikir Islam modern seperti Nurcholish Madjid dan juga Harun Nasution, itu sangat berkesinambungan lah. Itu alirannya itu aliran teologi Mu'tazilah gitu. Yeah. Nah, kembali lagi ke zaman Indonesia ini, kembali lagi latar belakang Mu'tazilah ini, dia itu menginterpretasikan ayat Al-Quran itu berdasarkan filsafat-filsafat gitu, menggunakan rasionalitas dan pemikiran-pemikiran yang sifatnya kontemporer pada zaman itu gitu. Dan itu yang juga menjadi ciri khas dari pemikir Islam modern di Indonesia seperti Nurcholish Madjid yang seringkali dengan gentar juga mengungkapkan bahwa kita ini Islam itu perlu mengadakan pembaruan dan juga modernisasi gitu dengan menggunakan rasionalisasi, tapi bukan berarti westernisasi gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, Bang Ucu, dari yang saya lihat juga ini dikotomi pemikiran ini di Indonesia antara kelompok tradisionalis dan kelompok modernis ini itu susah ketemu gitu, Bang. Dan saya juga jadi berpikir nih, dan semuanya mengklaim kan bahwa kita yang benar gitu, kita kelompok Islam modernis yang benar, kelompok Islam tradisionalis yang benar gitu. Sehingga saya jadi punya pertanyaan nih, Bang. Sebenarnya antara kedua kelompok ini itu perbedaan mereka menginterpretasikan ayat menggunakan nalar itu seperti apa ya, Bang? Kemudian yang kedua itu bagaimana kita, terutama kader HM itu bisa merekonsiliasi gitu antara kedua pemikiran yang betul-betul berbeda ini gitu, Bang. Kayak gitu. Mungkin Bang Ucu bisa menjelaskan gitu, memberikan insight gitu. Gimana, Bang? Ya. Oke. Jadi mengenai Clifford Geertz itu kan dia di Mojowarno ya, yang di Mojokerto itu. Jadi dia melakukan penelitian, lalu kemudian menerbitkan buku ya, dibilang antropologi. Jadi memang kita tahu ada sosiologi, ada antropologi. Kalau sosiologi itu misalnya sosiologi perkotaan ya, bahasanya juga udah, kalau sosiologi biasanya hubungannya dengan gedung-gedung gitu ya. Makanya sosiolog Universitas Indonesia, Profesor Dersos ya, Gumilar Sumantri ya, dia hobi juga bangun gedung gitu kan. Orang Tasik gitu ya kan, rektor. Nah, sebaliknya kalau sosiologi itu dari kota ke desa ya, bagaimana orang desa dijadikan beradab dalam arti sudut pandang orang kota gitu ya. Nah, kalau kemudian antropologi itu adalah dia melihat suatu permasalahan itu dari desa ke kota. Bahkan dari organisme terkecil dari lingkungan sosial menjadi ke organisasi terbesar. Dari keluarga menuju ke negara, itu antropologi. Nah, saya itu dulu 2011 pernah ada mata kuliah antropologi hukum. Saya meneliti fenomena di Taman Lawang gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lebih panjang cerita, tapi sedikit gambaran bahwa itulah antropologi. Melihat fenomena terkecil dari sebuah lingkungan sosial sampai kemudian berubah atau berkembang menjadi demikian besar. Nah, Clifford Geertz itu kan membagi santri ya, lalu kemudian priai dan abangan. Nah, ini sudah banyak ya, banyak yang mengkritik gitu. Yang mengkritik, dan saya bukan areanya untuk terlalu mendalam membahas tentang antropologi ini, tapi sedikit gambaran saja ya, bagi kebetulan mungkin ada rekan-rekan maba yang belum banyak itu kan, belum banyak membaca tentang ini. Intinya pemikiran Clifford Geertz ini sudah banyak di counter atau di banyak penentangnya gitu ya. Karena begini, kalau di dalam mantik, di dalam teologi dan juga terutama basic logika Arab klasik atau Islam, kalau membuat sebuah definisi itu harus memenuhi dua hal yang paling garis besar. Yang pertama al-jami, ya. Jami itu jamaah artinya kumpulan, kan? Makanya orang berjamaah adalah mengumpulkan. Al-jami artinya definisi itu mengikat.
terhadap sesuatu yang semestinya diikat. Ya, misalnya manusia adalah anu gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba dikatakan manusia adalah binatang atau hewan yang berpikir, tetapi tidak termasuk misalnya ras anu. Nah, itu tidak masuk. Gitu. Salah itu definisinya. Lalu ada juga mani. Mani itu adalah mencegah sesuatu yang tidak semestinya diikat, jangan diikat di dalam definisi itu. Jadi definisi itu harus mampu mencakup yang semestinya diikat dan mencegah semestinya yang tidak diikat. Nah, Clifford Geertz ini termasuk juga dia itu membagi santri itu apa coba kita tanya. Santri itu apakah sebuah kelompok sosial diartikannya? Apakah kemudian santri itu adalah suatu pelajar agama? Bagaimana dengan sumantri? Ada, teman-teman silakan cari lakon wayang sumantri, sang sumantri. Sumantri itu artinya apa? Dia bukan santri, dia bukan agamawan, tetapi dia berusaha menjadi seorang agamawan. Makanya kalau dalam bahasa daerah itu disebutnya nyantri. Nyantri. Walaupun dia bukan santri, tapi perilakunya seperti santri, dia rajin mengaji, dia juga kemudian rajin beramal ke masjid dan sebagainya. Nah, ini orang nggak pernah nyantri, ya kan? Menjadi di pesantren, tapi dia sumantri itu namanya, gitu kan? Makanya gelar atau gilar pakai jadi nama rektor UI, jadi Gumilar, gitu kan? Santri pakai sisipan jadi sumantri, gitu. Itu kalau dalam sebar ya. Jadi sumebar, proses menyebar. Jadi itu bisa dikatakan proses menjadi atau berlagak seperti gitu ya. Jadi bergaya seperti santri. Lalu kita tanya kalau abangan ya, kalau abangan oke lah. Nah, ini priai ya, priai. Karena priai ini dia adalah sebuah strata sosial, betul tidak? Ya kan? Priai ini katakanlah kalau dulu berarti biasanya dia keturunan keraton, berdasarkan keturunan. Lalu kemudian dengan adanya pembaharuan dan juga kemodernan oleh Belanda, lalu kemudian dikenallah kelas baru yang namanya birokrat, ya kan? Kelas birokrat. Nah, ini priai, ya. Memang kalangan priai ini agak senewen juga terhadap kalangan santri karena mohon maaf, ibarat kata santri ini menjadi sebuah kerajaan juga itu. Bagi alumninya, bagi murid-muridnya, sebuah pesantren, ya siapa yang lahir dan besar di pesantren akan merasakan. Ya hampir mirip sebuah kerajaan kecil gitu. Nah, si priai-priai ini agak senewen dia melihat santri ini kok, waduh gue kok gak dihargai lagi nih, gitu kan. Nah, itu ada memang fenomena seperti itu. Akan tetapi apakah kemudian ini pas pembagiannya santri, abangan, priai, ya kan? Berarti begini teman-teman, kalau santri versus abangan, berarti pembagiannya dari segi ketaatan beragama, betul tidak? Ya kan? Kalau abangan berarti dia kaum merah, itu kan abang atau dari apa abangan itu? Ya intinya dia kalau santri ya kaum putih gitu kan. Ini yang taat beragama, ini yang ya beragamanya saka sampurna ya, sesukanya atau ya Islam KTP lah gitu kan abangan itu. Nah, sementara priai itu lebih kepada kalau priai versus santri berarti dari segi bentrokan strata sosial yang tadi dibilang itu. Nah, ini fenomena termasuk juga pasca 1965 banyak orang yang convert ya, yang convert ke agama lain itu karena dia mencari kenyamanan pasca G30S itu 1965 sehingga
teman-teman bisa cari di Facebook Ustadz Arif ya, Ustadz Arif Wibowo. Teman-teman bisa cari Arif Wibowo, dia orang UNS. Nah, dia rajin bertani, kemudian juga adalah seorang pemikir, orang UNS. Dia banyak menulis tentang yang convert ya, kita tidak usah menyebut agamanya, convert ke keyakinan lain, terutama di wilayah lereng Merapi, lereng Merbabu dan sebagainya. Di sini sangat terlihat bentrokan antar kelas gitu. Jadi kalau kita simpulkan di dalam 3 klasifikasi GERS itu, kalau santri versus abangan berarti dari segi ketaatan, kalau kemudian santri dengan priai itu adalah bentrokan kelompok atau strata sosial yang kita pelajari di sosiologi. Lalu tentang Al-Ma'mun ya, Mu'tazilah. Ya. Memang ini tema yang cukup menarik tapi juga sensitif kalau kita ceritanya di luar ya. Dalam arti bukan di lingkungan universitas, di lingkungan ilmiah ya. Karena terutama di masyarakat tradisional belum apa-apa juga udah langsung, wah Mu'tazilah udah langsung dia gak mau dengar. Atau bahkan akan dilabeli lain-lain orang yang membawakan tentang hal tersebut. Tapi karena kita ini HMI ya kita pemikir dan aktivis ya kita bahas itu. Bagaimana Mu'tazilah ya? Kita tahu bahwa Mu'tazilah ini bahkan dia adalah banyak juga dijadikan sumber terhadap para pemikir teolog-teolog kita juga, dalam arti yang mayoritas yang sekarang kita kenal dengan sebutan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia pun atau di seluruh dunia. Asal teman-teman tahu saja, di dalam satu buku tentang kompilasi filsafat hukum Islam, namanya itu Jam'ul Jawami, dia mengumpulkan 100 buku. Ya, mengumpulkan 100 buku diperas, yang kemudian singkatannya kemudian salah satunya jadi Lubil Usul yang tadi saya tulis juga. Itu dari situ juga sumbernya. Lubil Usul itu dari Jam'ul Jawami. Nah, Jam'ul Jawami itu ditulis oleh Hakim Agung, ya namanya Tajuddin Subki, dia Hakim Agung pada masa dinasti Mamluk, sekitar tahun 1400 Masehi. Nah, dinasti Mamluk ini adalah yang pernah menguasai Mesir. Menariknya dinasti ini kenapa disebut Mamluk? Karena dia ini adalah dulunya keturunan, mohon maaf, keturunan budak itu ya. Makanya kadang disebut Mamluk, kadang Mamalik ya. Mamalik gitu. Jadi Tajuddin Subki menulis di 100 buku itu, yang mana salah satu sumbernya adalah Qadi Abdul Jabbar. Qadi Abdul Jabbar adalah teolog Mu'tazilah. Ya, jadi dia juga banyak dijadikan sumber oleh Ahlussunnah, bahkan di dalam periwayatan hadis pun itu diikhtilafkan apakah boleh mengambil riwayat dari Mu'tazilah ataukah tidak boleh. Ya. Demikian halnya misalnya kelompok-kelompok Islam yang lain, tapi kita di lain kesempatan saja. Lalu apa sih sebetulnya yang paling mendasar? Yang paling mendasar adalah logis itu ya, logis lah ya. Dalam arti dia selalu mengartikan sebuah fenomena keagamaan itu dengan pendekatan rasio, dengan pendekatan otak gitu ya. Boleh dikata kalau kemudian antara nas, antara dasar hukum Al-Quran dan hadis, kemudian disandingkan dengan rasio, dengan otak, dia pilih rasio. Jadi selalu pendekatannya rasionalitas. Nah, di antaranya juga ahli tafsir yang juga dipakai oleh orang-orang Sunni, yakni Imam Zamakhsyari ya. Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf dari Az-Zamakhsyari ini disebut salah satu sumber yang sangat bergizi juga gitu. Bahkan Al-Zamakhsyari itu disebutnya Jarullah, tetangga Allah, itu kan. Jadi, tapi ini untuk kalangan kita aja, kalangan pemikir, kalangan mahasiswa, karena di luaran sana itu banyak yang belum siap untuk mendengarkan tentang
hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi Mu'tazilah itu memang tidak ada salahnya kita jadikan sebuah inspirasi dalam arti dari segi pemikiran, lalu kemudian terutama dari ilmu mantik, dari ilmu filsafatnya. Akan tetapi tentu ada beberapa iktikad ya, tekad-tekad teologis dari Mu'tazilah yang juga patut untuk kita perbincangkan kembali atau kita perdebatkan. Nah, lalu bagaimana dengan para pembaharu, misalnya Cak Nun, Harun Nasution, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa prinsip dasar keberadaan pemikir maupun organisasi itu yang harus ditanamkan adalah begini. Setiap organisasi atau setiap orang yang hadir di dalam percaturan pemikiran, mereka harus mendharma baktikan dirinya untuk Islam, untuk dinul Islam, untuk agama ini. Dia memposisikan diri, menyumbangkan kemampuan dan kelebihannya di bidang yang dia mampu. Contoh misalnya kemarin ada seorang ustadz yang dikritik karena bacaannya mengundang kritik kontroversi gitu ya, banyak salah. Kemudian juga dia mempertanyakan tentang hal-hal yang sudah standar di masyarakat dan juga ada dalilnya. Nah, di satu sisi ustadz yang katakanlah ustadz seleb ini, kalau dia cuma ngajak artis, kemudian dia ngajak sholat, dia ngajak kumpul, ngajak berjamaah, bagus. Tapi kalau dia sudah melampaui kapabilitasnya dan kompetensinya, maka itu salah, gitu loh. Jadi semua orang yang terjun ke dalam kancah dakwah dan pemikiran Islam ini harus ditanamkan sedari awal bahwa apa yang dia mampu dan dia bisa akan disumbangkan untuk agama ini, untuk Tuhan hakikatnya, untuk Allah, untuk agama Islam. Nah, cilakanya sekarang banyak orang, bahkan kelompok orang atau organisasi yang memposisikan seolah-olah lebih super di atas Islam. Jadi kasarnya begini, kalau Anda cari anu, ada di kami. Anda cari anu, ada di kita, ada di saya, gitu. Jadi dia memposisikan superior di atas Islamnya itu sendiri. Padahal harus kita yakini bahwa Islam ini besar, Islam ini sempurna, organisasi atau pemikiran orang itu terfragmentasi, puzzle-puzzle. Tugas kita mengumpulkan puzzle-puzzle itu sehingga kita menjadi seperti umat-umat terdahulu, bisa maju, bisa berpemikiran progresif, lalu kemudian pembangunan berjalan dengan baik, masyarakat tidak kelaparan, umat Islam yang la yu'la alaih dalam arti dia itu superior di atas umat lain, kemudian tidak dihina. Begitu mestinya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pemikiran perorangan atau kumpulan sebuah organisasi seolah-olah supra di atas Islam itu sendiri. Jadi seolah-olah semua kebaikan Islam ada di kelompok dia. Itu yang salah. Masalah dia misalnya kecap bango, kecap ABC, semua membanggakan diri, ya monggo. Tapi kalau kecap bango misalnya dia cuma punya 2 rasa. Kecap ABC 2 rasa juga. Keseluruhan kecap 4 rasa. Kecap bango jangan bilang saya punya 4 rasa, bahkan 5 rasa. Itu melampaui. Ngerti? Jadi intinya adalah semua pemikiran yang baik dari orang-orang pendahulu kita, siapapun itu kita ambil. Akan tetapi jangan kita posisikan pemikiran seseorang maupun sebuah organisasi menjadi superior di atas kebenaran dinul Islam itu sendiri. Gitu. Jadi contoh misalnya begini. Waktu itu pendahulu kita kenapa sih mengatakannya pembaharuan? Oh, kondisi masyarakatnya jumud. Oke, dalam arti stagnan. Sekarang misalnya kondisinya masyarakatnya malah terlalu progresif. Nah justru tugas kita jangan ngajak lebih progresif. Kalau terlalu berlebihan kita tarik. Ente terlalu berlebihan. Begitu. Jadi ya Islam itu ya kenapa kemudian Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi,
siapa yang selamat di antara 73 golongan itu bagi yang meyakini hadis tersebut tentang pembagian kelompok itu? Ya, Rasul mengatakan tidak menyebut entitas satu kelompok, tetapi mengatakan pokoknya yang sama denganku dan dengan sahabatku dalam praktikal agamanya, dalam tekadnya, dalam akidahnya, ya dia selamat. Nah, tugas kita apa? Kita berusaha untuk menyamai Rasul dan sahabatnya. Bukan soal mengatakan kelompok gue paling sama dengan Rasul, bukan. Nah, itulah kemudian kita mencari ilmu. Yang salah satunya ada di dalam forum ini, dalam upgrading dan kajian keislaman Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Itu dulu sementara dari saya. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Saya pikir semua pertanyaan dari saya sudah terjawab dengan baik. Ya, terima kasih. Dengan terjawabnya satu pertanyaan, akan diberi 2 lagi kesempatan untuk bertanya dari para peserta. Jika ada yang mau bertanya, mohon dibuka mic-nya. Sekarang sudah boleh bertanya. Unmute. Izin Kanda bertanya. Ya, mangga. Ini Kanda mau nanya pendapat Kanda aja soal ini Islamisasi sains Kanda. Karena ya. kan kalau kita belajarnya di HMI justru Islam dan sains itu kan dua hal yang terpisah ya Kanda. Kita belajar sekularisasi tapi tidak sekularisme gitu kan. Nah, bagaimana kemudian pendapat Kanda atau bagaimana kemudian yang ideal gitu Kanda mengenai pendapat yang ideal mengenai Islamisasi sains, karena kan beberapa waktu belakangan ada juga nih giat kelompok-kelompok yang berusaha mengislamisasi sains, mengsaintifikasi sains gitu ya, sehingga seolah-olah pada akhirnya ke apa ya, keagungan atau misalnya kevalidan Islam itu bergantung pada sains gitu Kanda. Mohon ya. arahannya Kanda. Ya, saya garis bawahi ya, bergantung pada sains. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dinda Jati ya. Tadi ada 2 nama, pertama Radityo, lalu kemudian berubah jadi Jati ya. Ya, Dinda Jati mengenai Islamisasi sains ya. Kita tahu juga misalnya di antaranya Sayyid Naqib Al-Attas ya. Kita tahu bahwa itu salah satu pelopor dalam Islamisasi sains. Kemudian ada Wan Daud ya, Wan Muhammad Daud itu di Malaysia. Kemudian juga ada pemikir-pemikir lain yang mana sebetulnya Sayyid Naqib Al-Attas ini juga dia itu dari Indonesia ya, dari Indonesia. Entahlah itu hubungan darahnya apa dengan Al-Attas, Sayyid Al-Attas yang menulis tentang korupsi. Dinda bisa lihat dia dari National University of Singapore. Kalau Naqib Al-Attas itu beliau di Istek ya, di Malaysia itu. Tapi dia itu aslinya adalah dari Sukabumi gitu. Bahkan ibunya itu dari Sukapura, Tasikmalaya ibunya. Itu karena memang Sukapura ini dari Syekh Abdul Muhyi, dia muridnya Abdul Raub Singkel Aceh. Nah, di situ memang di Sukapura ada, kalau raut-raut wajahnya itu ya wajah-wajah Arab gitu. Ada campuran dari Sayyid, bahkan keturunan Rasulullah. Kalau Syekh Abdul Muhyi itu setahu saya itu keturunan ke-40 dari Rasulullah. Nah, orang-orang Tasik yang ada sekarang Sukapura itu keturunan ke-7 dan ke-8 dari Syekh Abdul Muhyi. Ada yang jadi birokrat, ada yang jadi ulama. Nah, lalu bagaimana pemikiran dari Islamisasi sains ini ya? Saya juga, Dinda, mohon maaf masih kita proses belajar mengetahui isi dari Islamisasi sains tersebut ya. Tetapi saya memaknai begini, jika kemudian diartikan bahwa Islamisasi itu mengatakan bahwa Islam juga mengajarkan atau kemudian tidak ada pemisahan yang jelas dikotomi dalam agama, saya dalam satu titik sepakat.
Akan tetapi kemudian juga kita harus legowo ya, harus berbesar hati untuk jangan sampai ya seolah-olah kita memberikan stempel apa-apa itu Islam gitu. Contohlah begini misalnya, kemudian Islam versus Barat gitu kan. Lalu kemudian pemikir Islam yang bahkan kalau kita juga pemain sepak bola juga kita bangga banget kalau ada pemain sepak bola Islam gitu kan. Nah kan orang Kristen juga banyak banget gitu, mereka gak bangga-bangga amat gitu kan. Nah ini sebetulnya walaupun kita terkesannya tidak terlalu serius sepak bola, tapi kita juga kadang-kadang berlebihan juga begitu ya di dalam isu seperti ini gitu kan. Ya jangan sampai seolah-olah ya gitu kan ilmu pengetahuan diberi agama gitu. Nah kalau itu ya jelas itu melampaui gitu, terlalu seolah-olah apa-apa harus label Islam gitu. Tapi kalau kemudian mengatakan dalam batas-batas tertentu bahwa ulama kita juga dulu atau para pakar kita juga udah menemukan ini, Ibnu Sina sudah ini, lalu kemudian ini ya oke, ya kan. Tetapi jangan sampai kita terjatuh seperti kebanggaan di sepak bola tadi itu, seolah-olah ya harus selalu berlabel Islam dan bangga berlebihan. Nah, mengenai kemudian kebergantungan pada sains, begini Dinda, justru di dalam buku Said Naqib Al-Atas tentang Islam and Secularism dan Islam dan sekularisme, justru di situ beliau menulis bahwa jangan sampai terjatuh umat Islam ini kepada fenomena kalau tafsir misalnya begini, fenomena tentang gempa misalnya kan. Lalu dibilanglah gitu kan, walaupun kasarnya kalau pihak lain bilang cocokisasi atau cocokologi gitu ya. Ya ini sesuai ayat ini, anu gitu. Fenomena alam gitu lah. Lalu kemudian misalnya apalagi yang setiap hari Jumat itu dulu ya, yang solusi khilafah misalnya kan. Nah itu di tulisan-tulisan yang buletin tiap Jumat itu selalu gitu dikaitkan satu dengan isu khilafahnya, kemudian yang kedua tentu dengan bahwa Islam sudah mengajarkan itu kan tentang ini ayat itu. Nah sebetulnya begini jawabannya, bahwa dulu Sayyidina Ali itu Imam Ali beliau mengatakan adinu wal aklu ladina liman la aklalah. Ya, selama ini kita mengartikan begini, ya. Agama itu adalah akal. Nah, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Nah, penjelasan dari Dr. Samsudin Arif, ya, salah satu pemikir yang mendalami tentang Said Naqib Al-Atas, orang Gontor dan pernah juga beliau di Goethe Institute ya, di Jerman, beliau mengatakan begini, din di situ diartikan adain. Dalam arti adain di situ utang. Lalu kemudian apa hubungannya utang dengan akal? Begini jawabannya. Orang yang berakal memiliki pertanggungan, memiliki utang. Utang untuk apa? Utang untuk memenuhi kewajiban. Inilah yang dalam hukum Islam kita kenal dengan sebutan mukallaf. Ya kan, taklif ada mukallaf. Taklif itu adalah pembebanan hukum. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Syarat mukallaf akil, berakal dan balig. Sudah 15 tahun menurut Hijriah atau sudah mimpi jima, mimpi berhubungan. Kemudian kalau perempuan sudah menstruasi dan melebihi 9 tahun, maka inilah dia menjadi mukallaf. Jadi penjelasan dari Dr. Samsudin Arif, pengertian dari katakanlah ad-dinu wal aqlu ladina liman la aqlalah itu bukan berarti agama itu harus dengan akal. Tetapi orang yang berakal terkena kewajiban pembebanan hukum agama. Jadi agama ad-din di situ dilarikan ke makna adain hutang. Jadi ketika orang sudah berumur 15 tahun,
Dia tidak sholat, dia berutang sholat. Ketika dia malam ini tidur belum sholat isya, dia utang sholat isya. Maka bagi orang yang gila tidak ada utang. Maka ladina laman ala aklalah, maka tidak ada pembebanan hukum taklif bagi orang yang tidak berakal atau orang gila. Itu mananya. Jadi justru islamisasi ilmu pengetahuan justru menentang terhadap fenomena yang kasarnya gini lah ya. Selama ini kan kalau ada ilmu pengetahuan menemukan kita seolah-olah keislaman kita itu menjadi menguat gitu. Padahal itu bisa dikatakan sangat kecil perannya ya, untuk tidak dikatakan nothing ya. Tapi tidak ngaruh bagi ajaran Islam. Islam itu udah benar kok gitu. Mau misalnya si penemu Einstein bilang apa menemukan yang kebetulan sama dengan Islam nggak ngaruh gitu. Jadi pengertiannya adalah tadi itu perkataan Sayyidina Ali bahwa adin wal aklu itu adalah dilarikan kepada pembebanan hukum. Kesimpulannya kalau saya melihat tidak usah dipertentangkan ya antara fragmentasi pemikiran ini, karena begini ya. HMI ini misalnya kita itu dulu asas Islam misalnya ya. Benar nggak? Kemudian NKKBKK itu. Lalu kita jadi Pancasila. Lalu kemudian Islam lagi gitu kan. Apakah kemudian HMI menjadi kecil atau kemudian bubar? Tidak gitu. Jadi asas saja kita berubah. Benar nggak? Dalam arti kondisional gitu ya. Apalagi pemikiran, jangan kemudian kita sama seperti yang Mutazilah itu tadi. Baru dengar namanya aja, waduh, jangan sesat. Jangan. Kita baca semua itu. Kita baca, kemudian kita lakukan penyelidikan, lalu komparasi dan sebagainya. Cuman itu tadi poin saya adalah jangan sampai islamisasi pengetahuan seolah memberikan stempel agama terhadap ilmu pengetahuan. Karena ya ilmu pengetahuan mah tidak beragama gitu, tidak ada KTP-nya gitu, bahwa Tuhan sudah mengajarkan itu, Rasulnya dan para ahli pakar Islam dulu, tetapi bagi kita itu tidak terlalu jangan sampai dibesar-besarkan. Itu aja dari saya. Ya, makasih Kanda. Ya. Oke. Dari acara akan diberikan satu lagi kesempatan untuk bertanya bagi peserta terhadap Bang Ucu. Jika ada yang ingin bertanya boleh di-unmute. Tidak lagi yang mau nanya? Iya, nggak apa-apa kalau udah. Tidak lagi. Kasih waktu 10 detik ya. Oke, detik. 10. Oke, jika tidak ada yang melakukan pertanyaan lagi, jadi mari saya bawa terhadap kesimpulan sesi ini. Jadi terhadap kesimpulan pertama mengenai dikotomi terhadap Islam dan bagaimana HMI sebagai generasi baru bisa memediasi antara dikotomi modernis, Islam yang modern dan Islam yang tradisionalis. Jadi kesimpulannya adalah dikotomi tersebut merupakan berdasarkan narasi-narasi Barat yang tidak secara saintifis dapat bisa dibuktikan secara kebenarannya. Dan oleh karena itu kita tidak boleh terbawa narasi arus dikotomi karena sekat-sekat tersebut bisa membawa perpecah belahan dalam ranah Islam. Terus mengenai pertanyaan kedua, mengenai bagaimana kita dapat menyikapi islamisasi ilmu pengetahuan, Bang Ucu mengatakan bahwa jangan biarkan islamisasi ilmu pengetahuan membuat kita berpikir bahwa ilmu pengetahuan mempunyai signifikansi yang lebih tinggi daripada agama. Agama Islam mempunyai signifikansi yang sangat lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman kita dan tidak membiarkan ilmu pengetahuan untuk mempengaruhinya sama sekali.
Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi dan kesimpulan telah saya berikan, mungkin saya bisa melakukan penutupan acara. Ya. Pertama saya akan mengatakan terima kasih dulu terhadap Bang Ucu yang udah meluangkan waktu ya. Makasih banget ya Bang. Ya, sama-sama Dinda. Ya, terus Ya. makasih banget sama Bang Kodli juga dan Bang Anggun yang telah membuat acara hingga kita semua bisa berdiskusi dan bertukar ide di sini. Ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Bang Kodli ada kata-kata terakhir atau bisa ditutup? Ya. Gimana Bang? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi penutup sedikit dari saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bang Ucu karena materi yang tadi disampaikan begitu komprehensif dan memberikan banyak pencerahan kepada kita semua, dan juga Bang Ucu telah meluangkan waktunya untuk kita semua di Komisariat FAUI. Terima kasih Bang Ucu atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Dinda Kodli.